Enggak demikian meaningnya. Nggak ada lebih tolol. Ketua umum partai mengatakan kalau ada kader partai yang korupsi, partai dibubarkan. Enggak, itu saya salah. Karena memang tidak ada itu. Meaningnya bukan begitu. Nah, kalau dilihat dari sini itu Pak Surya Paloh di sini kelihatan marah ya. Ya, secara tidak langsung kelihatan marah. Karena apa? Karena di sini ketika Pak Surya Paloh menjawab pertanyaan wartawan, yaitu tentang apa? Yaitu tentang pembubaran Nasdem kalau ada kadernya yang korupsi. Ya, seperti yang diucapkan pada Pak Surya Paloh pada waktu lalu ya, yaitu pada tahun 2015 yang lalu. Nah, tiba-tiba di sini memang kebetulan secara 2 kali yaitu berturut-turut dari Menteri Nasdem yaitu ditersangkakan oleh KPK. Dan bahkan pada waktu lalu kita ketahui Johnny G. Plate dan saat ini yaitu Syahrul Yassin Limpo yaitu dari Kementan. Nah, jadi sangat masuk akal sekali ketika para wartawan di sini menanyakan yaitu tentang statement Pak Surya Paloh pada waktu lalu yaitu tentang pembubaran kalau ada kader Nasdem yang menjadi tersangka korupsi. Nah, bahkan di sini terlihat Pak Surya Paloh menyebut kata tolol. Bayangkan, di sini kan terlihat Pak Surya Paloh agak gimana gitu ya, kemungkinan marah-marah dikit lah. Apalagi juga saat ini pada saat diwawancarai di sini Syahrul Yassin Limpo juga ditersangkakan setelah kembali dari Eropa kalau nggak salah ya. Ini bahkan juga dikomentari oleh Elang Kastulistiwa, Ketua Umum Nasdem. Surya Paloh memberikan klarifikasi terkait rumor dirinya akan membubarkan partainya jika kader korupsi. Menurutnya, ia tidak pernah mengatakan seperti yang diisukan jika kader korupsi partainya dibubarkan. Nah, kurang lebih seperti ini videonya. Enggak demikian meaningnya. Nggak ada lebih tolol. Ketua umum partai mengatakan kalau ada kader partai yang korupsi, partai dibubarkan. Enggak, itu saya salah. Karena memang tidak ada itu. Meaningnya bukan begitu. Jadi makna yang sesungguhnya bukan itu. Spirit semangat kita untuk anti korupsi. Tidak ada artinya kita ini kalau kader kita jangan bisa melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Untuk apa kita punya institusi seperti ini? Spirit adalah seperti itu. Dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya ketika yaitu Ketua Umum Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem di sini sampai menyebut kata tolol ketika menjawab pertanyaan dari wartawan. Di sini dari Mbah Ucu Reborn, apakah mau bilang bahwa YSL dan JGP adalah penyusup? Ya, bahkan juga mengatakan ada penyusup juga. Di sini bahkan pada tahun 2015 di sini Surya Paloh pernah berjanji bubarkan Nasdem jika kadernya korupsi. SP munafik, makanya cocok sama Anies. Sama-sama jago ngeles. Pak, sudah Pak, pokoknya selalu ada alasan pembenaran. Suka-suka Anda lah. Bakal ngeles lagi kalau ada janji politik lainnya yang tidak terwujud. Ngeles itu gaya pembohong yang terjebak dengan kata-katanya sendiri. Mari kita tertawa berjamaah. Wes cocok karo caprese. Hebat kan Surya Paloh, kata-katanya persis sama capresnya. Saya yakin kalau Surya debat ma Anies pasti drowsy. Kalau Paloh tidak mau membubarkan, biarkan rakyat yang membubarkan dengan cara tidak memilih Nasdem. Jreng, jedur, memang lidah tidak bertulang. Nah, bahkan di sini juga ada berita yaitu Surya Paloh hanya orang tolol yang bubarkan partai karena kadernya korupsi. Nah, sekarang memang dibolak-balik ya. Di sini Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan klarifikasi terkait ucapan dulu akan membubarkan partai andai kadernya terlibat kasus korupsi. Melansir dari wartakoltalive.com pada Kamis 5 Oktober, Surya Paloh mengakui saat itu dia salah membuat pernyataan. Nah, ternyata salah membuat pernyataan. Ternyata dia memang mengucapkan kalimat itu namun tidak punya maksud untuk membubarkan partainya. Nah, dari sini juga sudah diasumsikan loh oleh netizen-netizen, jelas tidak mungkin lah membubarkan partainya sendiri, jelas tidak mungkin ya. Pesan yang ingin disampaikan adalah kader Partai Nasdem yang bersikap anti korupsi. Enggak demikian meaningnya. Enggak ada yang lebih tolol dari ketum partai yang mengatakan kalau ada kader partai yang korupsi, partai dibubarkan. Bodoh dia, kata Surya. Itu saya salah karena memang tidak ada itu meaningnya. Bukan begitu ujarnya. Seperti diketahui saat ini 2 kader Partai Nasdem yang menjabat sebagai Menteri Tengah
tengah berurusan dengan hukum. Menteri Kominfo, Johnny G. Plate, terjerat kasus korupsi BTS 4G. Kasus tersebut telah menggelinding di pengadilan. Yang kedua adalah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Syahrul bahkan sudah mengirim surat pengunduran diri dari posisinya sebagai menteri. Nah, di sini juga Pak Surya Paloh juga mengakui salah. Dalam pernyataan yang diucapkan media 2015 itu, Surya Paloh mengaku sebenarnya hendak menegaskan semangat anti korupsi yang diusung dari Nasdem, bahwa Surya ingin kader Nasdem tak melakukan tindakan koruptif. Nah, dari sini kan akhirnya jelas ya, yaitu ternyata Pak Surya Paloh mengakui lah kalau Pak Surya Paloh pada waktu lalu, pada waktu 2015, ternyata ya kurang lebih ucapannya tidak bermaksud demikian, yaitu ketika ada kader Nasdem akan dibubarkan partainya. Jadi bukan seperti itu ya di sini. Nah, bahkan di sini juga dikomentari oleh Kang Manto. Surya Paloh diskakmat media sampai keluar kata tolol. Panik ya Pak karena ditanya kapan bubarnya partai. Nah, siapa yang tidak panik ya? Ketua umum mana yang tidak panik kalau ditanya oleh wartawan kapan Pak partainya dibubarkan? Pasti juga akan panik lah. Apalagi juga rekam jejaknya pada waktu jelas ada videonya, yaitu pada tahun 2015 yang lalu. Memang kalau ada kader Nasdem yang korupsi akan dibubarkan dan lain sebagainya lah. Memang terekam jelas. Di sini saya penasaran kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya di sini. Dari Erdian, ngeles terus politisi. Harap maklum, makanya bacot diatur nggak asal mangap. Jadi 11-12 sama yang diusung Wan Bewo. Ternyata dia tolol ya. Ganti nama jadi Partai Nastol. Sudah kena virus. Dia akui dia salah, artinya tol sendiri dia, dan itu diakui Vigno debat. Sudahlah, lebih baik batalkan aja pencapresan Wan Bacot itu. Ngabisin energi, apa nggak sayang duit? Lagi pula masyarakat sudah lebih banyak yang cerdas ya. Yang goblok tinggal sedikit, nggak percaya, lihat aja persentase pollingnya. Terus itu kroco-kroconya manggut-manggut senyum-senyum gitu. Memalukan semua, mulai dari pemimpin dan anggota-anggotanya. Ya memang, apalagi juga ditambah dari kader Nasdem, terutama di kementerian itu bahkan ada yang sudah ditersangkakan, dan ditambah lagi yaitu sudah pencapresan Anies Baswedan hingga saat ini pun juga belum mendongkrak elektabilitas keduanya, yaitu dari Anies sendiri dan Caimin, dan juga dari Nasdem sendiri. Itu juga sampai saat ini belum dirasakan efek ekor jas dari pencapresan Anies Baswedan pada tahun lalu. Bayangkan, semuanya sudah dilakukan oleh Nasdem, safari politik kemana-mana sudah dilakukan, tetapi elektabilitasnya juga tidak cukup naik, dan bahkan juga sampai saat ini juga tertinggal jauh dari hasil survei-survei, yaitu kalah jauh dengan Ganjar Pranowo dan bahkan juga Pak Prabowo Subianto. Ya, kalau melihat dari dinamika perpolitikan ini, bisa saja yaitu Pak Surya Paloh meninggalkan Anies, ya bisa jadi yaitu akan mendukung Ganjar Pranowo misalnya, dan juga PKB akan bergabung lagi bersama Gerindra, yaitu bergabung koalisi mendukung Pak Prabowo Subianto. Semuanya bisa saja terjadi. Ya, apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.